Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bersyukur kembali pada pagi hari ini kita bisa bertemu, bisa bersekutu di dalam kasih karunia Tuhan yang senantiasa begitu baik buat hidup kita. Untuk itu mari kita bersama-sama mengawali pertemuan ibadah kita secara online pada pagi hari ini. Kita bersatu hati, bersatu pikiran, bersatu iman di dalam kasih Tuhan, di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh kembali dipertemukan, dipersekutukan dengan saudara-saudara seiman bersama-sama untuk menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, Allah yang maha baik, Allah yang maha kudus. Di tengah bulan, di tengah waktu yang sungguh luar biasa istimewa pada kali ini, kami boleh kembali bertemu di minggu pertama menjelang Paskah Tuhan. Terima kasih, kami mohon pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, urapan-Mu, dan isi hati-Mu biarlah Tuhan sungguh-sungguh boleh disampaikan kepada setiap umat yang Tuhan kasihi. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan segala puji, hormat dan syukur kami kepada-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, kita bersyukur 2 tahun kita sudah lewati masa-masa yang begitu sulit. Walaupun hari-hari ini juga bukan merupakan hari-hari yang cukup baik, saudaraku, tetapi kita tetap patut bersyukur bahwa di tengah segala situasi, segala suasana, segala hal yang terjadi, kita masih diberikan kasih karunia Tuhan dan rahmat Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga banyak hal yang mendukakan, banyak hal yang mengkhawatirkan, dan juga banyak hal yang menyulitkan. Namun di tengah itu semua yang terjadi, kita juga masih menemukan kasih karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kemurahan-Nya bagi kita sekalian, sehingga kita boleh menikmati berbagai-bagai terobosan-terobosan hal-hal yang baru, secara khusus untuk menanggulangi pandemi, untuk mengurangi resiko pandemi, juga pandemi yang sudah semakin surut pada hari-hari ini. Walaupun di tengah segala kekacauan dunia yang kita tahu, hari ini terjadi peperangan yang tidak bisa kita hindari, dan peperangan itu yang begitu membuat banyak orang menderita, saudaraku. Tetapi percayalah bahwa pertolongan tangan Tuhan tetap akan ada bagi setiap orang-orang percaya, bagi setiap manusia, sebab Dia sangat mengasihi manusia ini. Saudaraku, minggu-minggu ini adalah minggu-minggu yang sangat istimewa, seperti doa pembukaan kita tadi, bahwa minggu ini adalah masa-masa penantian, di mana sebentar lagi kita akan memperingati korban Kristus Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di atas kayu salib, yang sudah menyerahkan nyawanya ganti kita sekalian, menebus dosa kita sekalian, memindahkan kita daripada maut kepada hidup, daripada kematian kekal kepada hidup yang kekal. Ini adalah masa-masa penantian, masa-masa menjelang kita memperingati hari yang sangat-sangat istimewa dalam hidup kita, di mana kelahiran kembali kita peringati pada bulan ini. Oleh karenanya saya menghimbau kita semua untuk kita selama minggu-minggu penantian Paskah ini, kita berpuasa, saudaraku. Berpuasa dalam artian puasa untuk menghindari atau mengurangi atau bahkan menghentikan hal-hal yang menjadi kesenangan, kebiasaan kita. Atau kalau saudara bisa berpuasa secara penuh 12 jam, 8 jam, atau 6 jam, atau berapapun waktunya, atau apakah saudaraku hanya puasa makan, saudara silahkan minum air putih dan lain sebagainya, atau mau puasa nasi seperti saudara-saudara kita di yang lain, silahkan saudaraku. Yang terpenting adalah saudaraku boleh memaknai dengan puasa itu bahwa Tuhan kita sudah rela mengorbankan nyawanya ganti kita. Itu adalah pengorbanan yang sangat dan tertinggi bagi setiap kita, bagi setiap umat manusia, bagi setiap orang yang percaya, untuk menyelamatkan manusia dari kematian kekal, daripada jurang maut kepada kehidupan yang kekal, diterima oleh Dia di dalam kerajaannya. Itu adalah hal yang terutama, hal yang terpenting,
hal yang menjadi tujuan hidup sebagai umat manusia untuk memperoleh keselamatan yang daripada Allah. Oleh karenanya saudaraku, saya ingin mengajak kita semua bersama-sama merenungkan makna korban Kristus dengan lebih sungguh-sungguh, dengan sungguh lebih luar biasa. Kita tidak mau menjadi manusia yang hanya manusia biasa-biasa, yang Kristen yang biasa-biasa saja. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang mengaku diri sebagai Kristen yang tidak memaknai dengan dalam kematian Kristus, korban Kristus bagi kita. Sebab inilah inti daripada iman saudara dan saya, bahwa kita memaknai dengan sungguh-sungguh setiap saat, setiap waktu kasih karunia yang sudah Dia karyakan bagi kita. Mari kita bersama-sama membuka kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-8 berkata demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Ayat ini berbicara begitu jelas bahwa saudaraku secara fisik dalam kondisi hidup maupun dalam kondisi saudaraku diizinkan Tuhan untuk mengalami kematian satu saat nanti. Saya mengalami kematian satu saat nanti. Yang terpenting dalam memaknai hidup atau memaknai hari kematian adalah dikatakan bahwa saudara dan saya adalah milik Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Tidak ada hal lain yang lebih penting untuk saudaraku maknai di dalam hidup ataupun kematian saudara dan saya kelak, selain daripada saudara dan saya mengimani bahwa saudara dan saya, ya, amin dan betul, adalah milik Kristus Yesus Tuhan. Jadi apalah artinya baik hidup secara fisik maupun kematian secara fisik? Tidak ada lagi saudara-saudaraku, selain daripada saudaraku memaknai kehidupan ini dan kematian ini adalah menjadi milik Dia, menjadi satu-satunya milik Tuhan, Sang Juru Selamat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itulah hal yang paling utama, paling penting, paling tinggi dari saudaraku memaknai kehidupan saudara dan saya, dan memaknai hari kematian saudara dan saya kelak. Jadi tidak ada sesuatu apapun juga yang bisa mengganggu saudara dan saya. Dan ayat 9 mengatakan, sebab itu, untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Catat saudaraku, bahwa Dia tidak hanya sekedar mati, tetapi Dia hidup kembali. Supaya apa? Supaya Ia menjadi Tuhan. Mengapa saudara dan saya menjadi milik Kristus itu penting adanya? Karena Dia menjadi Tuhan. Dia adalah Tuhan bagi saudara dan saya, bagi seluruh umat manusia yang percaya, bagi seluruh umat manusia yang mencari keselamatan, bagi seluruh umat manusia yang mencari kehidupan yang kekal, saudaraku, yang membutuhkan kehidupan bersama-sama dengan Tuhan kelak di dalam kerajaan sorga, di tahtanya. Itu yang terpenting, saudaraku. Baik atas orang hidup, orang mati, Dia adalah Tuhan. Artinya kematian fisik, kehidupan fisik saudara dan saya, di atas semuanya itu yang terpenting adalah Dia, Yesus Kristus Tuhan, menjadi Tuhan atas kehidupanmu dan kematianmu. Itulah maknanya saudara dan saya menjadi milik Kristus. Ayat yang paralel yang sama dengan itu kita bersama-sama melihat di dalam Lukas 20 ayat 38. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Artinya apa, saudaraku? Secara fisik, kehidupan dan kematian tidak memiliki makna apa-apa tanpa saudara dan saya bukan menjadi milik Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus bukan menjadi Tuhan bagi saudara dan saya. Hal yang terpenting di dalam hidup maupun mati, Dia adalah Tuhan yang memiliki saudara dan saya. Itu yang terpenting. Dan hal yang kedua dikatakan sekali lagi, Ia bukan Allah orang mati.
Ini berbicara ya tentang kematian secara roh, saudaraku. Dia bukan Tuhan Allah yang mati rohaninya, saudaraku. Dia adalah Allah orang yang hidup. Betapa pentingnya rohani saudara dan saya itu menjadi rohani yang hidup, bukan rohani yang mati. Sebab dikatakan di hadapan Dia semua orang hidup. Artinya semua orang yang mati rohaninya tidak ada di hadapan Dia. Orang yang memiliki rohani yang hidup, kehidupan rohani di dalam Dia, karena saudara dan saya sudah menjadi milik Dia dan menjadikan Dia Tuhan, itu adalah hal yang terpenting. Inilah makna korban Kristus, karena sekali lagi dikatakan Dia sudah mati dan hidup kembali untuk menjadi Tuhan. Inilah makna yang harus saudara dan saya makin pahami. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat tidak mudah. Tetapi percayalah bahwa Tuhan kita hidup. Kalau saudara dan saya sudah menjadi miliknya dalam kondisi yang saudaraku berdosa sudah Dia tebus, apalah artinya kehidupan ini? Saudaraku, Dia akan lebih daripada mampu untuk menjamin saudara dan saya, menolong saudara dan saya setiap saat, setiap detik, setiap waktu, untuk menjadikan Dia Tuhan yang memiliki segalanya, yang akan mampu memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Makna korban Kristus, baik hidup ataupun mati, saudara dan saya adalah milik Kristus. Oleh karena itu perlulah rohani saudara menjadi rohani yang hidup, sebab Dia hanya Allah bagi orang-orang yang hidup, dan orang-orang yang hidup akan senantiasa ada di hadapannya. Ini saatnya saudaraku memilih, apakah saudaraku mau menjadi orang-orang yang tetap hidup di dalam Tuhan atau tidak. Yohanes pasal 14 ayat 19 bilang begini, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Pada waktu Dia akan disalibkan, Dia berkata kepada murid-murid, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Sekali lagi bagi setiap orang yang percaya, karena dia sudah hidup dan akan hidup atau bangkit daripada kematian, dan dia akan hidup sampai selama-lamanya, maka setiap orang yang percaya pun akan mengalami kehidupan yang sama seperti Dia. Pada waktu itu kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu ada di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudaraku, artinya mari kita bersyukur sungguh-sungguh sekali lagi, memaknai korban Kristus, korban Paskah, korban kematiannya di atas kayu salib. Itu membuat saudara dan saya menjadi satu dengan Bapa, dengan Dia, dan Dia bersama-sama dengan kita. Sehingga kehidupan yang kekal adalah menjadi kehidupan yang kekal bagi saudara dan saya juga. Itulah jaminan yang Tuhan sudah berikan bagi saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Ibrani 7 ayat 24 berkata demikian, tetapi karena Ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak akan dapat beralih kepada orang yang lain. Dia imamat yang kekal, saudaraku. Oleh karenanya itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Hal kedua yang paling kita bersyukur, di samping kita memperoleh hidup yang kekal, Dia akan menjadi pengantara kita yang kekal di hadapan Allah Bapa bagi saudara dan saya. Oleh karena itu kita patut bersyukur, patut sungguh-sungguh menjaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan dan karyakan bagi saudara dan saya. Patut kita menjunjung tinggi korban Kristus yang begitu sangat amat luar biasa, yang sudah menyelamatkan saudara dan saya, yang sudah menebus dosa saudara dan saya, yang sudah memindahkan saudara saya dan saya dari alam maut kepada kehidupan yang kekal, dan akan diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Pegang sungguh-sungguh sampai saudara dan saya bisa mengakhiri pertandingan hidup yang baik. Baik hidup ataupun mati adalah milik Kristus. Saudara dan saya adalah milik Kristus. Pegang itu erat-erat, saudaraku. Pegang itu sungguh-sungguh. Luar biasa. Tuhan kita sungguh baik. Tuhan kita sungguh luar biasa. Sebagai penutup, saudaraku, Roma 14 ayat 12 berkata demikian. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Siapakah manusia yang mampu bertahan terhadap tahta penghakiman Allah, mempertanggungjawabkan segala kehidupannya di hadapan Tuhan? Saudaraku, tidak ada sesuatu pun yang saleh
Tidak ada sesuatu pun yang tanpa dosa di muka bumi ini. Tidak ada seorang pun yang begitu hebat untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun dikatakan dalam ayat ini yang mampu bertanggung jawab tentang dirinya sendiri di hadapan Allah. Oleh karena itu kita hanya membutuhkan sang perantara yang menjadi harta yang paling luar biasa dalam hidupmu dan hidupku. Yang harus saudara dan saya jagai dengan luar biasa. Dan maknai serta empartasikan dengan kasihnya yang luar biasa kepada dunia ini. Sebab saudara dan saya tidak bisa mempertanggungjawabkan kehidupan saudara dan saya selama masa hidup untuk masuk ke dalam kekekalan tanpa Yesus Kristus Tuhan. Saudara dan saya, saudara-saudara, saya ingin menantang saudara yang belum mengenal, yang mencari keselamatan, yang mencari jawaban, yang mencari jalan kehidupan yang kekal, untuk sungguh-sungguh boleh dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara satu-satunya. Sebab hanya Dia sebagai perantara yang ajaib. Sebab hanya Dia yang mampu memiliki saudara dan saya. Dan yang harus saudara dan saya miliki. Sebab Dia hidup sampai selama-lamanya. Dan Dia sudah bangkit daripada kematian yang sudah berlalu. Hanya itu satu-satunya cara untuk saudara dan saya bisa mempertanggungjawabkan hidup saudara dan saya ke dalam kehidupan yang kekal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kiranya renungan yang singkat ini boleh menolong saudara dan saya untuk tetap teguh berdiri di dalam iman. Juga bagi saudara dan saya yang mencari kebenaran itu, yang mencari jalan keselamatan ini. Hanya Yesuslah satu-satunya jawaban. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, firman-Mu begitu singkat, tetapi kami sungguh menghargai dan kami sungguh bersyukur dan kami sungguh bersuka cita dan jiwa kami melompat-lompat kegirangan karena keselamatan hanya ada satu-satunya di dalam Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kami yang sudah mengorbankan dirinya menjadi rupa manusia dan mati di atas kayu salib dan bangkit serta naik ke surga dan bertahta menjadi pengantara kami, sehingga kami semua menjadi milik-Mu. Engkau dan Bapa adalah satu, dan Engkau dan hamba-hamba-Mu, umat pilihan-Mu adalah satu, sehingga hanya satu jua kami bisa bertemu muka dengan muka kelak Tuhan, karena Engkau dan kami adalah satu. Terima kasih Tuhan memberkati perjamuan kudus kami, sakramen ini pada pagi hari ini untuk memperingati pengorbanan-Mu ya Bapa. Demi hormat kemuliaan Yesus Kristus Tuhan, biarlah kami boleh bersama-sama bermanunggal dengan Engkau lewat sakramen ini. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama mempersiapkan apapun yang saudaraku miliki, berbentuk minuman apapun atau roti apapun, untuk bersama-sama dengan saya memasuki sakramen perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Saudaraku, mari kita sama-sama angkat tangan kita yang kanan tinggi-tinggi, kita pegang roti ini. Apapun yang saudaraku pegang, imani bahwa ini adalah perlambang daripada Yesus, tubuh Yesus Kristus Tuhan yang sudah dikorbankan di atas kayu salib. Saudaraku, bukankah roti di tangan kananmu ini merupakan perlambang tubuh Kristus? Yang beriman, mari bersama-sama kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan, terima kasih. Malam pada waktu hendak dia diserahkan, dia mengangkat cawan ini. Dan dia mengatakan bahwa inilah darahku, darah perjanjian baru yang kucurahkan untuk setiap orang-orang yang percaya. Untuk menjadi materai bagi setiap orang yang percaya. Sebagai perlambang daripada darah Kristus. Yang beriman bahwa anggur atau minuman apapun di tangan kanan saudara adalah perlambang daripada tubuh, daripada darah Kristus. Mari kita bersama-sama minumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita sekali lagi bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah duduk semeja dengan Engkau dan saudara-saudara kami seiman, menikmati sakramen perjamuan sebagai perlambang daripada tubuh dan darah-Mu yang sudah Kau korbankan bagi kehidupan
kami yang berdosa dipindahkan kepada kehidupan yang suci, dipindahkan daripada maut kepada hidup, dipindahkan daripada kematian kekal kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tetap sungguh-sungguh memiliki nilai-nilai tertinggi daripada pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau sebentar kami hendak berpisah satu dengan yang lain, kiranya Tuhan menyertai kami. Hamba tidak tahu Tuhan apapun yang menjadi pergumulan saudara-saudara kami, baik dalam kondisi sakit, pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, pergumulan di dalam pelayanan, pergumulan dalam studi, pergumulan mencari teman hidup, atau menginginkan keturunan, atau kebutuhan pergumulan-pergumulan apapun yang sedang dihadapi Tuhan. Kiranya kami percaya bahwa Tuhan Allah yang baik, Allah yang maha luar biasa, adalah Allah yang senantiasa memperhatikan kehidupan setiap kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan turut campur tangan atas setiap kehidupan kami masing-masing. Engkau akan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan kami masing-masing, dan bilur-bilur-Mu akan menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Dan kami tahu dan lebih daripada tahu bahwa Engkau Allah yang maha kaya, yang memiliki alam semesta. Oleh karenanya itu kami percaya semua yang terbaik Tuhan akan tetap berikan kepada kami. Berikan kepada kami hikmat marifat, kekuatan iman, kekuatan bertahan secara fisik maupun secara perasaan Tuhan dalam hidup ini. Kau kuasai semuanya. Biarlah kami tetap berpaut kepada Tuhan dan menjadi saksi Tuhan yang hidup. Dan pada akhirnya kami boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan, mujizat demi mujizat Tuhan menyertai setiap hidup kami. Dan Tuhan yang turut campur tangan menolong kami. Sebab Kau Allah yang maha tahu, lebih mengetahui dan lebih mengenal hidup kami daripada diri kami sendiri. Dan tangan-Mu tidak akan pernah kurang panjang, telinga-Mu tidak akan pernah kurang mendengar. Dan kami senantiasa ada di dalam relung-relung mata-Mu, dalam perhatian yang tidak akan pernah terlepas dari belas kasihan dan kemurahan-Mu. Sebagai Allah yang hidup perantara kehidupan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa, mengucapkan syukur, dan memohon setiap kemurahan Tuhan tercurah dan terbit atas hidup kami. Dan saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama angkat tangan-Mu. Kiranya kasih Allah Bapa, cinta, kasih yang harmonis di dalam Yesus Kristus Tuhan, serta di dalam persekutuan Roh-Nya yang Maha Kudus yang begitu luar biasa, yang senantiasa menyertai engkau dan aku, mulai pada pagi hari ini bahkan sampai Maranatha Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara dan saya. Selamat siang. Haleluya.